selamat datang di podcast BPR Dana Semesta yang selalu membagikan informasi dan inspirasi seputar dunia perbankan serta pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Nah, di tengah semakin beragamnya pilihan layanan keuangan, saat ini masyarakat tentu tidak hanya memilih produk bank yang sesuai kebutuhan, Pak. Nah, kita juga mementingkan rasa keamanan, kenyamanan, serta kepastian dalam setiap transaksi yang dilakukan. Karena itulah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu market conduct atau perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Halo Pak Dadang. Halo Mbak Irna, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Irna ya, sudah dikasih kesempatan untuk hadir pada kegiatan sharing hari ini ya. Benar. Sebelumnya aku mau tanya dulu dong Pak Dadang di BPR Dana Semesta sebagai apa? Saya di BPR Dana Semesta itu sebagai Risk and Compliance Mbak Irna. Artinya di BPR Dana Semesta itu mengatur, bertugas ya, bertugas sebagai kepatuhan, manajemen risiko, lalu pelindungan konsumen yang mungkin nanti akan kita bahas ini Mbak Irna. Iya, Pak, ya. Betul. Berarti cocok banget nih topik market conduct, kita bahas langsung dengan ahlinya. Sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya istilah market conduct ini masih asing di telinga masyarakat, termasuk aku juga nih Pak. Nah, bisa nggak sih dijelasin sedikit tentang market conduct itu apa? Jadi market conduct itu kan yang mengatur PUJK ya, itu PUJK untuk perbankan, Pak? Betul sekali, mengatur tentang memberikan pelayanan kepada nasabah itu harus jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab Mbak Ena. Artinya di sini karena kan nasabah ataupun calon nasabah itu juga berhak untuk mendapatkan perlakuan itu, karena ini juga diatur oleh otoritas ya Mbak Irna ya, yang mana nasabah itu sebelum melakukan ataupun memutuskan untuk memilih produk itu harus mengetahui itu contohnya manfaat dan juga risiko dari produk itu. Jadi nasabah ini nggak takut tertipu dibohongin nih Pak ya? Betul sekali. Produk ini kan takut ternyata suatu hari nanti ada gimana-gimana. Nah, jadi dari awal kita sampaikan dulu ya. Betul sekali Mbak Irna. Contoh transparansinya itu seperti apa Pak? Kita menjelaskan apa di market conduct itu? Contohnya. Jadi kalau transparansinya itu kan gini Mbak Irna. Jadi kalau khususnya di BPR Dana Semesta itu kan memang ada beberapa produk ya, diantaranya ada tabungan, deposito, dan kredit. Nah, yang dimaksud dengan transparansi itu ketika kita menawarkan produk tabungan atau lainnya itu harus dilakukan disertakan itu ada manfaatnya dari tabungan itu apa, risikonya itu bagaimana, lalu suku bunganya itu berapa, lalu biaya-biaya yang akan timbul itu berapa. Nah, ini semua harus disampaikan tuh Mbak Irna disampaikan oleh calon-calon nasabah kita. Bener. Nah, untuk selanjutnya kenapa sih nasabah perlu mengetahui transparansi tersebut? Penting apa enggak sih Pak? Apa manfaatnya gitu? Sangat penting sekali Mbak Irna, karena kan harapannya ketika nasabah itu sudah memutuskan untuk memilih produk itu kan harapannya benar. Yang pertama itu sudah mengetahui resiko apa sih yang akan didapat ataupun manfaat apa sih yang akan didapat oleh si calon nasabah atau nasabah ini, supaya di kemudian hari apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan itu memang sudah dijelaskan di awal Mbak Irna, seperti itu. Ketentuan-ketentuan gitu ya Pak ya? Benar sekali, iya. Itu. Misalkan kayak deposito itu boleh nggak sih dicairkan sebelum jangka waktu? Iya. Tertera di situ Pak? Semua tertera Mbak Irna. Jadi kalau sekarang itu memang di perbankan, apalagi berkaitan dengan produk itu kan wajib diterbitkannya form reply. Form reply itu adalah ringkasan informasi produk, yang mana di BPR Dana Semesta itu kan juga sudah ada tuh Mbak Ina. BPR Dana Semesta sudah menerapkan Pak? Sudah menerapkan. Artinya form reply itu nanti bisa teman-teman akses ataupun calon nasabah akses itu di web kita, bisa kunjungi web kita, nanti di situ ada form reply yang bisa diakses, bisa di-download, dan juga bisa dibaca supaya calon-calon nasabah itu makin yakin nih ketika menggunakan produk di BPR Dana Semesta. Lalu isi dari form reply itu
Di antaranya Mbak Irna itu kan mengatur, menjelaskan mengenai manfaat, lalu risiko, lalu persyaratan. Nah, itu juga dijelaskan Mbak Irna. Lalu apabila ada biaya-biaya itu pun dijelaskan semua. Detail pokoknya di Iya, sana ya, benar Pak ya. sekali. Berarti form reply ini penting dibaca sebelum kita memilih Betul. produk. Betul sekali. Terus juga form reply ini juga sudah diupload di web kita, Betul. sama di sosial media juga Iya. bisa dilihat. Jadi misalkan kita sebelum datang ke kantornya nih, Iya. sebelum datang ke bank, kita Iya. bisa baca dulu di rumah ya Pak ya. Betul Tanpa sekali, perlu Mbak datang Irna. langsung ke bank. Jadi pas Iya. sampai bank juga kita udah siap nih mau ambil produk ini, udah yakin. Iya. Gitu kan ya Pak ya. Benar sekali. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa yang memang sudah kita lakukan ya. Artinya supaya nasabah itu aman bertransaksi di BPR itu salah satunya dengan kita benar-benar menjaga kerahasiaan data nasabah, Mbak Irna. Karena kerahasiaan data ini kan diatur ya, yang mana data nasabah ini tidak diperbolehkan disebarluaskan tanpa persetujuan. Ya, Pak, Betul ya. sekali. Nah, ini salah satu yang menjadi concern kami supaya nasabah juga aman ketika melakukan atau memutuskan untuk membuka produk di BPR Dana Semesta. Nah, ngomong-ngomong tentang kerahasiaan Iya. nih Pak, kadang tuh aku ketemu sama nasabah yang mengajukan kredit Iya, misalnya. betul. Nah, kalau yang disetujui memang dia sudah percaya nih Pak, Iya, datanya akan benar. aman. Cuma untuk nasabah yang mengajukan tapi tidak disetujui, Iya. datanya itu mereka bertanya-tanya, aman gak sih? Kan aku nggak disetujui nih di Iya. sana, takutnya digunakan untuk yang nggak benar gitu. Ya, jadi kalau di internal kita memang kan sudah diatur ya mengenai kerahasiaan data nasabah. Nah, entah itu nasabah yang memang sudah menjadi calon nasabah yang sudah menjadi Iya. nasabah itu kan wajib kita Semuanya jaga ya, Pak, ya, semuanya jadi tanpa terkecuali. tanpa kecuali, walaupun ada nasabah yang memang tadi seperti Mbak Ina tanyain tidak jadi kredit. Nah, Iya. itu juga kerahasiaan kita jamin Tetap itu. jaga ya, Iya, Pak, tetap kita jaga, dijamin iya. 100% jadi. Iya, benar. Mengenai komplain-komplain pengaduan nasabah seperti Oke. itu termasuk dalam upaya BPR Dana Semesta dalam ciptaan keamanan apa enggak? Mengenai pengaduan nasabah ya Mbak Ina, memang dengan semakin mudahnya ya Iya. mengakses, semisal mengakses khususnya pinjaman ya kan, Iya. makin marak ya pinjaman kita, entah mau online atau datang langsung seperti apa. Khusus untuk pengaduan nasabah di BPR Dana Semesta sendiri juga sudah diatur Mbak Ina. Artinya nasabah-nasabah yang memang sudah existing di BPR Dana Semesta ataupun lainnya itu bisa mengadukan nasabah itu. Yang pertama bisa lisan ataupun lisan ataupun tertulis Mbak Ina. Kalau lisan itu kan memang datang langsung ataupun via telepon. Lalu yang kedua, kalau melakukan pengaduan lewat tertulis itu bisa bersurat ataupun mengisi form yang sudah kita sediakan di web BPR Dana Semesta Mbak Ina. Jadi sudah banyak media untuk menyampaikan pengaduan ya. Betul sekali. Tapi tenang aja, kita sangat senang untuk menerima kritik dan saran karena itu pastinya untuk membangun ya Pak. Betul ya. sekali. Nah, tadi dari sedikit paparan Pak Dadang, berarti setiap nasabah yang datang ke BPR Dana Semesta ini tidak hanya mendapatkan layanan keuangan ya Pak ya. Betul sekali Mbak Ina. Mendapatkan rasa keamanan. Betul, iya. Jadi harapannya itu calon nasabah yang sudah memutuskan untuk menggunakan produk BPR Dana Semesta khususnya itu memang benar-benar sudah tidak ada keraguan lagi Mbak Ina. Artinya di situ kan sudah kita jelaskan secara dari utuh awal, ya, informasi mengenai produk-produk. Iya benar, itu sudah kita jelaskan semua ke nasabah seperti itu. Jadi seperti yang tadi dibilang, jadi nasabah tidak kaget misalkan sewaktu-waktu ada keraguan lagi ya Pak, misalnya ini pada saat awal bunganya menjadi 6%, kenapa sekarang menjadi 4% gitu kan Pak ya? Karena di situ sudah tertera ketentuan kalau bunga dapat berubah sewaktu-waktu, itu contohnya seperti itu. Iya. Nah, ada nggak sih Pak tips sederhana dari Pak Dadang supaya masyarakat ini lebih cerdas dalam memilih produk keuangan? Mungkin yang perlu teman-teman
perhatikan ya apabila Mbak Ina khususnya dan juga teman-teman Gen-Z-nya nih Iya. ingin memutuskan untuk membuka atau Memilih ya, memilih produk ya. itu yang harus diperhatikan itu yang pertama memang sebelum memutuskan untuk melakukan tanda tangan itu sebaiknya dibaca dengan detail Mbak Irna. Pasti di situ dijelaskan semuanya. Kalau tips yang pertama, yang kedua itu jangan ragu untuk bertanya karena biasanya itu nasabah-nasabah baru itu kan kalau ditanya oleh petugas kan jelas paham ya, Pak, paham tanda tangan. Karena aku sendiri juga seperti itu, Pak. Apabila ada keraguan mungkin via WA atau di kemudian hari. Nah, harapannya sebelum memutuskan fix itu kalau ada keraguan tanya lagi aja nggak apa-apa. Ya. Lalu yang ketiga itu ketika sudah memutuskan untuk menggunakan produk itu disimpan untuk diadministrasikan seperti form pembukaan tabungan atau deposito atau biliet atau buku tamunya itu karena ini kan menjadi bukti ya bahwasanya Mbak Ina atau teman-temannya itu memang melakukan pembukaan rekening. Betul sekali di bank benar. Ya. Nah, karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Dadang, terima kasih nih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Ina. Ternyata market conduct itu bukan hanya mengenai kepatuhan terhadap aturan, tetapi tentang bagaimana bank menghadirkan layanan yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan nasabah. Ya. Jadi sebenarnya kita itu mengutamakan kepentingan nasabah ya Pak ya? Betul sekali Mbak Irna. Jadi di BPR Dana Semesta itu pelayanan itu menjadi utama bagi kami karena kepuasan nasabah ataupun nasabah ini kan adalah mitra ya buat perbankan supaya bisa terus survive di era sekarang ini. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak. Sepertinya kita sudahi podcast kali ini ya Pak. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya dengan judul yang lebih seru nih Pak. Terima kasih banyak Pak Dadang. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa.